Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi segera bangkit, dan Yuan Heng turun dari kereta. Yang menarik perhatian adalah bangunan batu giok yang indah, tingginya ratusan meter dan mencakup area yang sangat luas. Ada lentera istana dengan gambar wanita cantik tergantung di bawah atap. Di gerbang Yulou, ada sebuah plakat dengan 3 font kuno yang anggun dan elegan tertulis di atasnya. Ini mendekati malam. Di depan Jade Building, rombongan yang terdiri dari 3 atau 5 orang datang dengan kereta, masing-masing dengan pakaian yang indah dan penuh gaya. Kedua tamu itu sedang berjalan di sekitar kota, tetapi mereka datang dari Huan Xixia. Cek, jika aku mengatakannya lebih awal, aku akan membawamu ke sini secara langsung. Pengantin pria yang mengendarai kereta tersenyum, menunjukkan senyum ambigu yang dipahami setiap pria. Cabul dan cabul sluti. Dengan pengalaman dan penglihatan Su Yi, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Huan Xixia ini adalah rumah bordil? Namun, dia mengerutkan kening. Yue Xichan, seorang wanita, bagaimana dia bisa datang ke rumah bordil ini? Mata pengemudi menunjukkan kerinduan, dan berkata, di antara rumah bordil di bawah musim panas yang besar, Huan Xixia pasti menempati urutan pertama. Itu adalah salah satu dari 4 bangunan terkenal di kota Jiuding, dan itu adalah gua emas penjualan terkenal di budidaya dunia. Gadis di gedung itu. Oh, begini, itu adalah pelayan yang menuangkan teh dan air, dan itu pasti kartu teratas di tempat lain dari lukisan bordil. Mata pengemudi menjadi panas dan panas, Anda bisa membayangkan betapa menakjubkannya gadis dari Huan Xixia itu. Berbicara tentang ini, dia menghela nafas lagi. Sayangnya, orang-orang biasa di tempat-tempat seperti itu tidak mampu menghabiskan sama sekali, hanya untuk uang teh, harganya 5 potong batu roh kelas 6, yang hanya dapat digunakan untuk duduk. Lobi, saya melihat gadis-gadis bermain dan bernyanyi dari kejauhan. Mendengar ini, Yuan Heng tercengang dan berkata, bajingan ini. Apakah itu terlalu mahal? Ratusan batu roh peringkat 6. Di Huan Xixia, dia baru saja memilih seorang gadis untuk melayani uang. Mahal. Sopir itu tampak menghina, saudaraku, Anda tidak mengerti pada pandangan pertama, Huan Xixia adalah rumah bordil nomor 1 di dunia, dan setiap gadis di gedung itu memiliki basis budidaya, dan diubah oleh tanaman dan pohon. Ada roh wanita yang terlahir seperti bencana, dan dikatakan bahwa ada juga beberapa wanita cantik yang menakjubkan seperti pembudidaya hantu dan pembudidaya iblis. Bagaimana ini bisa dibandingkan dengan wanita-wanita di dunia sekuler? Yuan Heng tercengang. Baru pada saat itulah dia mengerti bahwa gadis-gadis di Huan Xixia semuanya adalah praktisi, yang sungguh menakjubkan dan mengejutkan. Perlu dicatat bahwa status praktisi di atas duniawi. Yang disebut, langit dan bumi, pasir di sungai. Jangan iri pada bebek Mandarin, jangan iri pada yang abadi, yang sangat menyenangkan, pria mana yang tidak ingin mencicipi 1 atau 2. Sopir menghela nafas. Yuan Heng berkata, kamu tahu betul, apakah kamu pergi untuk melihatnya? Ekspresi pengemudi tiba-tiba mengeras, dan jantungnya seolah ditusuk dengan pisau. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dengan sedih, kalian berbicara dan mengucapkan selamat tinggal. Mengusir. Yuan Heng menunjukkan ekspresi jijik, pengemudi ini juga merupakan karakter yang tidak memiliki warna dan keberanian, tidak memiliki masa depan. Su Yi bermain dengan lonceng ungu yang sedikit bergetar di tangannya, memandang Yuan Heng, dan berkata, apakah kamu pernah mengunjungi rumah bordil? Yuan Heng tampak stagnan dan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi dan melihat rumah bordil pertama di dunia ini. Su Yi berkata, dan berjalan menuju pasir Huanxi di kejauhan. Melihat Su Yi dengan penuh minat, Yuan Heng hanya bisa tercengang. Ternyata pemiliknya juga suka bunga tidur, willow mabuk dan happy-happy. Itu benar, tuannya baru berusia 17 tahun, apakah dia masih bisa disebut anak muda jika dia tidak romantis? Sambil memikirkannya, Yuan Heng juga buru-buru mengikuti, sedikit bersemangat di dalam hatinya. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata pengemudi membuat Yuan Heng sangat tertarik pada Huan Xixia ini. Ledakan. Sebelum mendekati gerbang Huan Xixia,
sesosok terlempar keluar dari gerbang dan terbanting ke jalan. Perhatikan baik-baik, ini adalah pria tua kurus dalam jubah Tao, dengan hidung memar dan wajah bengkak, dan rambutnya acak-acakan, terlihat sangat malu. Pendeta Tao yang bau, jika kamu berani membuat masalah lagi, aku berjanji untuk mematahkan kaki anjingmu, keluar. Seorang pria kurus berjubah hitam berdiri di gerbang Huan Xixia dan memarahi dengan dingin. Sial, gadis dari Huan Xixia, bagaimana seorang biarawan bisa menyentuhnya, tapi aku tidak bisa menyentuhnya. Taois tua itu bangkit dan berkata dengan marah, kalian para kritikus, mereka mengatakan bahwa gadis Ruyu dari Huan Xixia tidak menjual tubuhnya, oke, saya tidak membayar untuk tidur Ruyu, jadi itu bukan penjualan, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar mengatakan bahwa saya membuat masalah tanpa alasan, dan mereka memukuli saya. Beberapa pejalan kaki di sekitarnya membeku sesaat, lalu tertawa. Taois tua ini jelas berencana untuk melacurkan sia-sia. Yuan Heng tidak bisa tidak terkejut, sekarang orang-orang yang pelacur begitu benar. Tidak dapat melihat Sui berjalan langsung ke gerbang Huan Xixia, Yuan Heng tidak berani menunda lagi, dan buru-buru mengikuti. Hei, kenapa aura pada anak itu agak aneh? Taois tua itu mengendus ujung hidungnya dan menatap Sui yang baru saja masuk ke gerbang Huan Xixia, matanya yang keruh dipenuhi dengan kecurigaan. Sebelum dia bisa mengerti, pria berjubah hitam kurus itu menyerang dengan agresif. Saudara-saudara, tolong bersihkan orang yang tidak tahu malu ini yang mencoba melacur tanpa hasil. Pria berjubah hitam itu berteriak. Kulit Tao tua itu sangat berubah, telapak kakinya diolesi dan dia melarikan diri, berteriak dari mulutnya. Bagaimana bisa Laozi melacur tanpa bayaran? Anda mengatakan bahwa Ruyu tidak akan dijual. Jika dia melakukannya, bagaimana Laozi bisa menemukan solusi yang luar biasa seperti itu? Ada semburan tawa di daerah terdekat, dipenuhi dengan suasana ceria. Di aula utama di lantai pertama Huan Xixia, terang benderang, megah dan hidup. Seorang pelayan muda berpakaian bunga dan kupu-kupu melayani setiap tamu. Masing-masing indah, atau menawan seperti api, atau murni dan hidup, atau lembut seperti air. Di platform batu giok di tengah aula, ada musisi yang memainkan musik, dan sekelompok wanita cantik menari mengikuti musik, tubuh halus mereka hanya ditutupi kain tule transparan, memancarkan pesona menggoda. Tuan, Anda. Seorang pelayan cantik maju ke depan dan hendak mengatakan sesuatu ketika Sui menyela, aku di sini untuk mencari seseorang. Kalau begitu tanyakan. Tepat ketika pelayan itu hendak bertanya lagi, Sui mengeluarkan batu roh peringkat 6 dan menyerahkannya, itu bukan urusanmu. Pelayan itu tinggal sebentar. Sui membawa Yuan Heng dan langsung pergi ke orang dalam, berjalan melewati aula dan aula sepanjang jalan. Tuan, Anda tidak di sini untuk bermain. Yuan Heng bereaksi seperti melihat ke belakang. Kamu pikir aku tipe wanita yang suka main perempuan? Sui tidak menyipitkan mata, merasakan goyangan lonceng ungu di tangannya, dan berjalan sepanjang jalan. Tentu saja tidak. Yuan Heng sedikit malu, bagaimana dia bisa melihat tuan dan pelacur itu sebagai orang yang sama. Huan Xixia menempati area yang sangat luas, dengan gua yang unik, penuh dengan koridor seperti sarang laba-laba dan portal kuil yang tersebar. Ketika Sui berjalan sepanjang jalan, dia bertemu banyak gadis cantik, beberapa di antaranya jelas aneh dan ajaib, dengan gaya yang unik. Kusir mengatakannya dengan baik, gadis-gadis dari Huan Xixia semuanya berkultivasi, yang membuat mereka tak tertandingi di mata para biksu. Tapi Sui menutup mata terhadap ini. Apakah gadis itu cantik? Cantik. Tetapi kecuali keindahan dunia yang tiada taranya, tidak ada orang lain yang bisa masuk ke matanya. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa terkenal Huan Xixia, itu tetap saja rumah bordil. Para wanita yang berbaur di dalamnya adalah pelacur atau pelacur. Selama bertahun-tahun, mereka telah melayani banyak pria. Ini membuat Sui benar-benar tidak dapat menggerakkan pikiran lain. Karena itu, Sui sangat bingung, bagaimana mungkin Yue Xichan muncul di Huan Xixia. Segera, pintu masuk koridor muncul di kejauhan. Ketika kami tiba di sini, suasananya terasa lebih tenang. Berhenti 2. Sikap tidak rendah hati atau diam.
Suyi berhenti dan bertanya, di mana ujung koridor ini mengarah. Suyi tampak muda, napasnya acuh tak acuh, dan dia tenang, yang membuat para wanita dalam gaun istana tidak berani meremehkan mereka, dan berkata dengan lembut, jangan sembunyikan putranya, ada, Sui Yunjian, ada yang unik gua di dalamnya, hanya tamu Huan Xixia yang paling terhormat yang dapat berpesta dan menikmatinya. Suyi bertanya lagi, siapa yang berpesta di aliran air dan awan sekarang? Wanita dalam gaun istana tersenyum sopan dan pendiam, dan berkata, Tuan muda, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang selir Anda. Suyi sedikit mengernyit dan berkata, lupakan saja, aku tidak mempermalukanmu, bisakah kamu membantuku mengirim surat ke Sui Yunjian? Wanita dalam gaun istana menggelengkan kepalanya dan berkata, para bangsawan Sui Yunjian telah menginstruksikan bahwa siapapun yang datang, mereka tidak boleh mengganggu, dan mohon maafkan saya. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Saya sedikit tidak sabar. Suyi melihat lonceng ungu di tangannya yang bergetar dengan cepat, lalu mengangkat matanya dan menatap wanita berpakaian istana. Wanita dalam gaun istana tampaknya menyadari sesuatu, dan mengangkat alisnya, Tuan muda, ini adalah Huan Xixia, Anda harus tahu konsekuensi serius apa yang akan Anda bawa jika Anda membuat masalah di sini, selir tidak mau ini tidak menyenangkan, tolong jangan melakukan tindakan bodoh, lebih baik pergi dari sini dengan cepat. Ini adalah peringatan dan ancaman. Sebelum dia selesai berbicara, sebelum menunggu reaksi wanita dalam gaun istana, tangan kanan Suyi dengan ringan menggenggam leher angsa seputih saljunya, yang merangsang wajahnya yang cantik untuk berubah tiba-tiba, dan alisnya penuh dengan keterkejutan. Tanpa diduga, pemuda di depannya ini berani melakukan pembunuhan di situs Huan Xixia. Sadarilah bahwa Huan Xixia, sebagai salah satu dari 4 bangunan terkenal di kota Jiuding, adalah seorang pembudidaya dao spiritual yang hebat, dan dia tidak berani bertarung dengan sengit di sini. Suyi berkata dengan ringan, sudah menjadi tugasmu untuk menjaga pintu bagi orang lain, dan aku bahkan tidak repot-repot membunuhmu untuk itu, tetapi aku juga membantumu menemukan cara yang baik untuk tidak bertanggung jawab. Wanita dalam gaun istana terkejut. Segera, lehernya sakit, matanya menjadi gelap, dia kehilangan kesadaran, dan tubuhnya pingsan dengan lembut. Yuan Heng, lihat tempat ini. Suyi berkata, dan berjalan menuju kedalaman koridor. Iya. Yuan Heng memimpin. Dia menyadari bahwa pemiliknya kemungkinan besar melihat sesuatu yang buruk, jadi dia tidak ragu untuk masuk ke tempat ini. Di danau yang hijau, terdapat istana yang sederhana dan megah. Istana tampaknya terbuat dari batu giok putih, terang benderang dan indah. Ini adalah Sui Yunjian. Ada 9 tempat rahasia seperti ini di Huan Xixia, dan mereka hanya melayani tamu top di Huan Xixia. Di istana saat ini, para penyanyi cantik dengan suara indah dan penari anggun semuanya telah bubar. Gu Changning duduk di kamar dan minum dengan nyaman. Kadang-kadang, matanya menyapu yang lain di ruangan itu, tetapi suasana hatinya sedikit rendah. Menurut pendapat saya, di dunia saat ini, di antara kumpulan pertama tokoh kuno yang telah terbangun dari larangan kuno yang gelap dalam 10 tahun terakhir, tidak akan ada lebih dari 10 orang yang dapat memimpin dunia centil di dunia yang cerah di antara mereka. Hanya saudara Gu yang paling mengagumkan bagiku. Di posisi pertama, pria botak berjubah merah dengan wajah tampan tersenyum dan berkata. Berbicara, dia menatap Gu Changning, sepasang mata yang menyihir seperti pisau, memperlihatkan napas yang mengintimidasi. Gu Changning menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, saudara Sikong, aku jauh dari bisa dibandingkan denganmu. Pemuda berjubah merah berkepala botak itu bernama Sikong Bao. Penjahat kuno. 30.000 tahun yang lalu, penerus benih inti dari kekuatan iblis teratas di benua Changqing, manusia iblis Tianyan, ditinggalkan di masa lalu dan juga merupakan bakat iblis yang terkenal di dunia. Gu Changning, kamu pandai dalam segala hal, tetapi kamu terlalu rendah hati. Si Kongbao tertawa terbahak-bahak, siapa yang tidak tahu bahwa kakekmu adalah salah satu dari 9 kaisar Changqing, Tuan Zenkong. Salah satu dari 3 keluarga kerajaan besar di benua Changqing, dalam hal latar belakang dan latar belakang, bukan kalah dengan si Kongbao kita sama sekali, atau bahkan lebih baik.
Gu Changning menghela nafas dan berkata dengan rasa kecewa, pemandangan masa lalu telah lama menghilang di sungai yang panjang, dan sekarang saya hanya seorang penyendiri, saya tidak seperti saudara Sikong, dikelilingi oleh orang-orang kuat, sekarang saya, dia adalah tamu terhormat dari keluarga kerajaan Daxia, dan dapat disebut sebagai panutan bagi generasiku. Ini adalah pujian yang sopan. Ini tidak berlebihan. Yang terkuat hanya satu langkah lagi untuk memasuki tingkat spiritual. Dan ini hanya sebagian dari kekuatan yang telah ditunjukkan Sikong Bao. Di belakangnya, dikatakan bahwa ada banyak penjaga dengan kultivasi spiritual. Selain orang-orang ini, ada seorang pria dan seorang wanita yang duduk di aula. Pria itu mengenakan jubah piton kuning cerah, dengan mahkota batu giok di kepalanya, dan tampak sombong. Namanya Xia Jingyu, dan dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan Daxia. Ayahnya adalah Xia Changchuan, adik dari Xia Huang saat ini, dan diberi gelar Yong Wang. Wanita itu mengenakan jubah Tao dan menyisir sanggul Tao. Dia berusia sekitar 30 tahun, memiliki temperamen kuno, dan tidak tersenyum. Peringkat kelima di antara 10 master teratas Jiuding City Qi Gathering Realm. Feng Daogu dapat menduduki peringkat kelima di tingkat Qi Gathering Realm, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya Taoismenya. Ini jelas merupakan salah satu kelompok teratas orang-orang di bawah pembudidaya spirit Dao. Malam ini, Taois Feng bertindak sebagai pengawal Xia Jingyu. Hahaha, saudara Gu, kita tidak perlu bersikap sopan dan tentatif. Kali ini saya mengundang Anda untuk datang ke sini, yang jauh lebih jelas daripada milik Anda. Dalam tawa, Sikong Leopard menatap Gu Changning dengan mata seperti pedang tajam, dan berkata, dan sekarang, saya hanya ingin jawaban yang jelas dari saudara Gu. Mata orang lain di aula juga melihat ke arah Gu Changning. Gu Changning sedikit mengernyit, dan kemudian berkata dengan ekspresi datar, kebaikan saudara Sikong, saya menerimanya, tetapi saya, Gu Changning, tidak pernah suka bergantung pada orang lain, jadi saya harap saudara Sikong akan memaafkan saya. Wajah Sikong Bao tenggelam. Suasana di aula langsung ditekan. Xia Jingyu mendengus dingin, kakak Gu, kakak Sikong dan aku telah menunjukkan ketulusan yang cukup, tetapi kamu telah berulang kali menolak, yang membuatku menunggu terlalu lama. Setelah jeda, dia berkata, saya mungkin juga mengatakannya dengan jelas, setelah beberapa saat, keluarga kerajaan Daxia saya akan merilis daftar mempesona kuno ke dunia, dan menurut analisis ayah saya, selama nama itu muncul jika penjahat kuno dalam daftar tidak digunakan oleh Daxiaku, mereka adalah musuh Daxiaku. Berbicara tentang ini, dia memandang Gu Changning dan berkata, saudaraku Gu, apakah kamu mencoba menjadi musuh Daxia? Sudah ada ancaman dalam kata-kata. Gu Changning minum segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, kamu hanya anggota keluarga kerajaan, tetapi kamu tidak dapat mewakili seluruh Xia besar, belum lagi sejauh yang aku tahu, Xia Huang saat ini mengumumkan, daftar Evildo kuno, ini bukan untuk melenyapkan semua penjahat kuno di dunia ini. Suasana di aula menjadi semakin tertekan. Sikong Bao, yang duduk di atas, tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, kalian berdua tidak perlu berdebat lagi. Niat saudara Gu, sekretaris kami Kong Bao sudah mengerti, dan saya tidak akan mempersulitnya. Konferensi lantai Dharma sudah selesai, dan ketika kamu pergi ke Sumi Xiandao, kakak Gu sebaiknya berhati-hati, jangan berkonflik denganku, kalau tidak, kamu hanya bisa memperlakukannya sebagai musuh. Kata-katanya dingin dan tidak merahasiakan ancamannya. Gu Changning mendengus dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Sikong Bao tidak bisa menahan tawa dan berkata, saudara Gu, apakah Anda ingin tahu bagaimana Sikong Bao kita memperlakukan musuh? Mata Gu Changning berkilat, dan dia berkata, saudara Sikong, apa artinya ini? Sikong Bao melambaikan tangannya dan berkata, sejujurnya, selain menghibur saudara Gu malam ini, saya harus membersihkan seorang gadis kecil yang tidak patuh, ambil kesempatan ini untuk membiarkan saudara Gu tidak apa-apa untuk memiliki pengetahuan. Berbicara, dia melambaikan tangannya, bawa aku ke atas. Seorang wanita berbaju hitam yang menggoda dan menawan mendorong membuka pintu kuil dan berjalan masuk. Di tangannya, dia membawa seorang gadis berpakaian putih yang jatuh koma.
Setelah sampai di tengah aula, wanita berbaju hitam itu melemparkan gadis berbaju putih itu ke tanah. Mata semua orang yang hadir jatuh pada gadis tak sadarkan diri berbaju putih. Cantik. Semua orang tercengang. Gadis berbaju putih ini memiliki alis yang indah dan wajah seperti peri. Bahkan Gu Changning tidak bisa menahan perasaan kasihan, bagaimana mungkin gadis cantik seperti itu jatuh ke tangan pria brutal dan sombong seperti si Kong Bao. Kakak Gu, nama wanita ini Yue Si-chan, sebulan yang lalu, dua bawahanku mengagumi bakatnya dan ingin mengajaknya bergabung denganku. Dibunuh oleh pedang. Mata si Kong Bao seperti pisau, mengamati dengan cermat. Duduklah di Yue Si-chan di tengah aula, kebencian dingin melonjak di matanya, serta sedikit keserakahan dan keinginan. Gu Changning mencibir dalam hati, apa artinya menghargai bakat seseorang? Ini jelas keserakahan untuk keindahan pihak lain. Untungnya, hanya 7 hari yang lalu, setelah wanita ini memasuki kota Jiuding, dia ditangkap olehku dalam satu gerakan. Si Kong Bao mengatakan ini dan menghela nafas, sejujurnya, hati pedang wanita ini murni dan ulet, dan memiliki tubuh roh Xuan Zhao yang langka. Menunggu kekuatan tempur, cukup untuk dengan mudah membunuh peran Ki Gathering Realem. Di dunia ini, dan hanya keturunan inti dari sekte besar kuno yang dapat membandingkannya dengan 30.000 tahun yang lalu. Gu Changning tergerak. Kakak Si Kong benar, aku pernah mendengar tentang Yue Si-chan ini sebelumnya, tidak mengherankan, namanya pasti akan muncul di daftar penyihir. Bulan ini Si Chan datang dari Dazu. Gu Changning terkejut dan sedikit terpana, dan segera memikirkan Suyi, pihak lain juga dari Dazu. Iya, Dazhou, negara dengan bola-bola kecil. Si Kong Bao menunjukkan senyum dingin, Gu Bro, coba tebak, bagaimana saya akan mengarang jalan kecil ini. Tidak menunggu Gu Changning berbicara, dia berkata dengan santai, jika kamu membunuhnya, itu akan sangat disayangkan, racun setan penyihir, ditanam di tubuhnya, racun ini tidak akan menyakitinya sedikit pun, tetapi akan kendalikan kewarasannya dan jadikan dia budak dalam belas kasihanku, patuhi aku. Berbicara tentang ini, dia memandang Gu Changning, tersenyum dan berkata, tentu saja, jika Anda adalah musuh yang normal, Anda tidak akan dapat menikmati perlakuan semacam ini. Ini juga sangat sulit untuk dikendalikan. Jika memungkinkan, saya tidak ingin saudara Gu merasakan rasa racun beracun seperti itu di masa depan. Petik 2. Kata-katanya penuh ancaman. Wajah Gu Changning sedikit berubah, dia terdiam sejenak, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, bisakah kamu memberiku wajah dan membiarkannya pergi? Semua orang di aula tercengang, seolah-olah Gu Changning akan mengajukan permintaan seperti itu. Si Kong Bao tampak aneh dan berkata, kakak Gu, bukankah dia akan menyukai jalan kecil ini? Gu Changning mengerutkan kening dan berkata, jika saudara Si Kong bersedia mengangkat tangan Anda, jika ada kesempatan di masa depan, Gu Changning pasti akan membalas. Si Kong Bao menamparkan pahanya dan tertawa, tidak perlu membalas, selama kamu Gu Chang lebih suka menyerah padaku, aku akan segera melepaskan gadis ini. Kalau tidak, kamu Gu Changning akan hari ini berlutut dan bersujud untuk saya, dan saya tidak akan pernah melepaskan kecantikan yang halus dan tiada taraf ini. Wajah Gu Changning tiba-tiba berubah muram, dan berkata, Si Kong Bao, apakah kamu yakin ingin merobek wajahmu denganku? Suasana di aula menjadi tegang. Wajah sobek. Si Kong Bao menunjukkan penghinaan, berdiri, dan berjalan menuju Yue Si-chan di tengah aula. Kakak Gu, aku baru saja berkata, aku ingin kamu melihat bagaimana meramu jalan kecil ini, sekarang, kamu harus membuka matamu dan melihat dengan jelas. Saat berbicara, dia mengulurkan tangan dan meraih Yue Si-chan di tanah. Kamu berani. Gu Changning bangkit. Tapi sebelum dia bisa melakukan langkah selanjutnya, dengan keras, pintu kuil yang tertutup itu ditendang terbuka dari luar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima